Halo teman-teman, para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Ketemu lagi bareng saya channel Melki Petrus. Gimana nih persiapannya teman-teman untuk meraih formasi CPNS di tahun 2021 ini? Pastinya teman-teman sudah punya persiapan ya dan sudah cari-cari informasi tentang CPNS 2021. Dalam video kali ini, saya akan membahas soal-soal dari TKP, tes karakteristik pribadi, yang sering muncul di soal-soal CPNS. Bagaimana soalnya? Let's check it out. Teman-teman, dalam seleksi kompetensi dasar SKD CPNS, nah tahun 2019 kemarin, tahun 2 tahun yang lalu, nah, ada dia penilaian untuk tes karakteristik pribadi, yaitu yang pertama adalah pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua adalah jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga adalah sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima adalah profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, inilah teman-teman tes karakteristik pribadi yang diujikan pada tahun 2019 untuk formasi di CPNS 2019. Nah, jadi teman-teman untuk mengerjakan soal TKP itu, di dalam soal kita perlu mengetahui apakah dia ke pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ataupun ke profesionalisme. Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal TKP, ada beberapa trik ya yang saya akan bagikan. Yang pertama, teman-teman harus kenali tipe soal. Kemudian, teman-teman harus kenali objeknya di dalam soal. Nah, terkadang objek yang diujikan di dalam soal itu ditempatkan kita ya teman-teman. Kadang kita sebagai atasan, kadang kita sebagai karyawan, bawahan, atau kadang kita sebagai ketua kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman dalam mengambil suatu keputusan di soal TKP ini, teman-teman jangan pernah mengambil keputusan sendiri. Nah, usahakan teman-teman berdiskusi. Carilah nanti option-option yang mengatakan berdiskusi, baik itu berdiskusi dengan pimpinan ataupun berdiskusi dengan rekan-rekan kerja. Nah, terkadang teman-teman soal TKP ini menjebak ya, menjebak kita apakah kita dapat mengambil keputusan itu secara sendiri ya, atau mandiri. Nah, meskipun kita kadang-kadang ditempatkan sebagai atasan, dalam mengambil keputusan ya tetap juga ya teman-teman kita harus mengusahakan untuk berdiskusi baik itu dengan para pimpinan-pimpinan dari setiap divisi dalam satu perusahaan untuk menentukan sikap ke depannya apa yang harus diambil. Nah, itulah dia teman-teman tips dan trik untuk mengerjakan soal TKP. Nah, bagaimana kelanjutannya kita akan lihat soal nomor 1. Soal yang pertama. Saat saya sedang melayani pelanggan, seorang ibu-ibu menyerobot antrian dan meminta pelayanan dengan segera karena dia telah lelah sudah antri terlalu lama. Sikap saya, A. Memintanya untuk kembali ke antrian, B. Memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian, C. Meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat ribut, D. Mendiamkannya dan tidak mempedulikannya, E. Meminta teman untuk melayaninya. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat ribut. Indikator pelayanan publik. Pembahasan. Pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.
Soal yang kedua, Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Jawaban dengan poin 5 ada pada option D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ketiga, karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang keempat, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi. Sikap Anda mengatasi hal ini. A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membaca saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Indikator teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Soal yang kelima, agar semua staf di kantor Anda bekerja dengan rajin, maka sebagai pemimpin kantor Anda akan A. Memberikan penghargaan kepada staf yang paling rajin. B. Menempel tulisan kerja itu di berbagai tempat yang strategis. C. Memberikan sanksi yang tegas kepada setiap staf yang bekerja malas-malasan. D. Lebih rajin bekerja sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda. E. Membentuk sebuah komisi penegakan disiplin. Jawaban dengan poin 5 ada pada option D. Lebih rajin bekerja sembari mengajak para staf Anda untuk turut serta dengan Anda. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang ke-6, kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu.
Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jawaban dengan poin 5 ada pada option E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-7. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja customer service, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan: A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Jawaban dengan poin 5 ada pada option D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Indikator pelayanan publik. Pembahasan pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Soal yang ke-8. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja. E. Motivasi yang bagus kepada seluruh tim. Jawaban dengan poin 5 ada pada option A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal ke-9. Anda sedang sibuk mengerjakan tugas dan melihat bahwa rekan dalam tim Anda sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya, maka Anda akan A. Menghiraukannya, B. Melihat dulu jenis pekerjaannya, apakah bisa membantu atau tidak. C. Memintanya bekerja sendiri. D. Memarahinya. E. Merekomendasikan rekan yang lain. Jawaban dengan poin 5 ada pada option A. Menghiraukannya. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, dari soal ini ketika Anda itu sedang terlalu sibuk dengan mengerjakan tugas, sementara Anda harus mengejar deadline, maka ketika ada teman Anda yang menghampiri Anda dan meminta bantuan, maka lebih bagus Anda menghiraukannya dahulu sampai deadline dan tugas Anda selesai terlebih dahulu, barulah Anda membantunya. Soal yang ke-10.
Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor, menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelepon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Jawaban dengan poin 5 ada pada option D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang ke-11. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, A. Wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu lalu baru berbicara. D. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. E. Teman saya ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat saya berbicara. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Harusnya dia mendengarkan saya dulu, lalu baru berbicara. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang ke-12. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan: A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ke-13. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Membuat usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis
untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah, menikmati hari-hari tua saya bersama keluarga. Jawaban dengan poin 5 ada pada option A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu-cucu saya. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-14. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda: A. Diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. D. Memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. E. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang ke-15. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya, dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang ke-16. Saya mempunyai seorang saudara yang ingin sekali sekolah di tempat saya mengajar. Yang saya lakukan: A. Memberinya alamat rumah kepala sekolah saya. B. Memberitahukan pihak penyeleksi bahwa saudara saya akan mendaftar. C. Memberikan trik dan celah untuk bisa lulus. D. Menyemangatinya namun tak membantu apapun. E. Tidak mempedulikannya. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Memberikan trik dan celah untuk bisa lulus. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas keberagaman agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-17. Dalam seleksi sebagai ketua divisi pada cabang yang baru dibuka oleh kantor saya, maka saya akan A. Melihat syarat dan prasyarat untuk mengikutinya. B. Mempersiapkan diri untuk mengikutinya.
C. Mendaftarkan diri karena saya yakin akan kemampuan saya. D. Jika itu bukan bidang saya lebih baik menolaknya. E. Mendaftar dan mempersiapkan diri. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dengan kerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-18. Anda baru saja tinggal di asrama yang baru. Kebiasaan di asrama adalah ketika tidur lampu dimatikan, padahal Anda tidak bisa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda adalah A. Cuek saja, B. Marah dan meminta untuk dinyalakan lampunya, C. Menanyakan ke pimpinan asrama, D. Meminta agar ditempatkan di ruangan sendiri, E. Tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya untuk menyesuaikan. Jawaban dengan poin 5 ada pada option E. Tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya untuk menyesuaikan. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-19. Apa yang Anda lakukan ketika Anda ditempatkan pada unit kerja yang sama sekali baru buat Anda? A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. E. Memahami proses pekerjaan yang dilakukan teman sejawat. Jawaban dengan poin 5 ada pada option A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-20. Apa yang Anda lakukan sebagai anggota biasa dalam satu unit untuk mengambil keputusan di saat pimpinan tidak ada? A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan. D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit. E. Saya menelepon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan. Jawaban dengan poin 5 ada pada option E. Saya menelepon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ke-21. Saya sedang merawat anak saya yang sedang sakit, padahal pekerjaan sudah lewat deadline dan selalu ditanyakan oleh pimpinan. Yang saya lakukan apabila saya diperhadapkan dengan situasi ini adalah A. Meminta pengertian kepada atasan Anda untuk bisa memahami keadaan Anda. B. Meminta pengertian kepada keluarga Anda untuk bisa memahami keadaan Anda. C. Tetap membawa anak Anda ke rumah sakit untuk dirawat sembari menyelesaikan pekerjaan Anda di sana. D. Lembur di kantor dan meminta keluarga Anda yang lain untuk merawat anak Anda yang sedang sakit. E. Meminta rekan kerja Anda yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Tetap membawa anak Anda ke rumah sakit untuk dirawat sembari menyelesaikan pekerjaan Anda di sana. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ke-22.
Jika aturan pada tempat Anda bekerja terdapat persyaratan yang membuat Anda tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan pendidikan meskipun tidak mendapat izin. B. Tetap fokus pada pekerjaan saja sambil menunggu persyaratan terpenuhi. C. Melakukan lobi kepada atasan agar mendapatkan izin. D. Melakukan protes keras dengan alasan menghalangi hak. E. Mengikuti kursus dan pelatihan informal sambil menunggu persyaratan dapat terpenuhi. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Tetap fokus pada pekerjaan saja sambil menunggu persyaratan terpenuhi. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-23. Tim kerja Anda baru dipindahkan ke lokasi yang baru saja selesai direnovasi. Di ruangan tim Anda masih kotor dan berdebu. Maka yang akan tim lakukan adalah A. Saling bahu-membahu membersihkan ruangan. B. Menyuruh petugas kebersihan untuk membersihkan ruangan. C. Menunggu sampai ruangan tempat bekerja bersih dan siap digunakan. D. Langsung menempati ruangan dan langsung bekerja. E. Mengandalkan seorang anggota dan petugas kebersihan untuk segera membersihkan. Jawaban dengan poin 5 ada pada option A. Saling bahu-membahu membersihkan ruangan. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Soal yang ke-24. Sebagai ketua dalam pentas seni, Anda mendapat laporan bahwa bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum hari H. Anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara tersebut terselenggara dengan baik, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan bayaran lebih kepada artis tersebut. B. Mengganti bintang tamu dengan artis lain yang memiliki kepopuleran yang lebih. C. Memundurkan jadwal pentas seni hingga bintang tamu tersebut mau tampil. D. Mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. E. Mengembalikan ganti rugi tiket pada para calon penonton. Jawaban dengan poin 5 ada pada option D. Mendatangi bintang tamu tersebut dan memintanya untuk bersikap profesional. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ke-25. Jika ada waktu luang selama akhir pekan, saya biasanya A. Gunakan untuk tidur siang. B. Saya ajak keluarga untuk makan di luar. C. Berlatih bermain musik. D. Saya gunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang bersifat positif. E. Saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Saya ajak keluarga untuk makan di luar. Indikator sosial budaya. Pembahasan sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Soal yang ke-26. Anda sedang terburu-buru pergi ke kantor karena ada rapat mendadak dengan atasan Anda, tetapi Anda mendapati piring pecah di lantai dapur rumah Anda yang dapat membahayakan orang lain. Tindakan Anda: A. Membiarkan saja dan terburu-buru berangkat ke kantor. B. Menelepon teman Anda untuk menggantikan Anda rapat. C. Menelepon teman bahwa Anda sedikit terlambat datang dan membersihkan pecahan piring terlebih dahulu. D.
D. Membersihkan pecahan tersebut lalu datang terlambat. E. Menutup pecahan piring dengan kain karena buru-buru agar tidak terlambat rapat dengan atasan Anda. Jawaban dengan poin 5 ada pada option E. Menutup pecahan piring dengan kain karena terburu-buru agar tidak terlambat rapat dengan atasan Anda. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ke-27. Di perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Jawaban dengan poin 5 ada pada option D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Indikator teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Soal yang ke-28. Saya bekerja di sebuah apotek sebagai bagian penjualan. Saat apoteker belum datang, ada seorang yang ingin membeli obat racik, yang kebetulan saya tahu racikannya. Saya akan A. Meminta pertimbangan rekan kerja yang lain. B. Mencoba menghubungi apoteker dan menanyakan waktu kedatangannya. C. Langsung membuatkannya obat karena merasa kasihan. D. Memintanya untuk menunggu apoteker datang. E. Menjelaskan bahwa apoteker belum datang. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Mencoba menghubungi apoteker dan menanyakan waktu kedatangannya. Indikator pelayanan publik. Pembahasan pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Soal yang ke-29. Anda adalah ketua bidang kewirausahaan di sebuah organisasi. Pada suatu saat, Anda ditegur oleh pimpinan karena ada program-program yang belum terlaksana sampai pada akhir periode kepengurusan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. B. Menerima risiko. C. Meminta maaf pada jajaran pengurus. D. Segera mengurus kelanjutan programnya. E. Mengatakan bahwa hal yang harus Anda kerjakan sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jawaban dengan poin 5 ada pada option D. Segera mengurus kelanjutan programnya. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ke-30. Apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, mungkin saja saat itu kesialan sedang berpihak dan pada saat yang bersamaan, secara kebetulan pimpinan Anda mengetahuinya, secara langsung menyaksikan hal tersebut. Karena beliau berada di depan Anda, maka sikap Anda A. Langsung berbicara kepada atasan meminta maaf dan menjelaskannya. B. Langsung berbicara kepada atasan meminta maaf, menjelaskannya dan langsung ingin menggantinya dengan yang baru. C. Spontan berbicara dengan atasan Anda, menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak. D. Spontan berbicara sendiri. Duh, saya sudah mengira ini sudah rapuh.
dengan maksud tujuan agar atasan Anda mendengarkan dan memahaminya sendiri. E. Langsung dengan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sangat sopan dan atasan Anda memahami dan tidak mempermasalahkan hal itu, serta Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Jawaban dengan poin 5 ada pada option A. Langsung berbicara kepada atasan meminta maaf dan menjelaskannya. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Soal yang ke-31. Saya sedang sibuk mengerjakan tugas kantor dengan tiba-tiba atasan Anda bertanya yang sebenarnya. Anda juga kurang paham mengenai hal yang ditanyakan tersebut. Akan tetapi ada beberapa yang Anda tahu jawabannya, dan hal yang ditanyakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor. Juga menurut Anda sebagian kurang penting untuk dipertanyakan. Maka yang Anda lakukan: A. Pura-pura tidak mendengarkan karena sibuk mengerjakan tugas. B. Berhenti mengerjakan tugas kantor dan melayani atasan Anda dengan sangat senang dan terbuka, serta ikut bercerita sampai masalah pribadi yang Anda alami. C. Menjawab seperlunya dengan tidak menimbulkan perasaan tersinggung pada atasan. D. Menjawab seperlunya dan mengatakan bahwa Anda sedang fokus mengerjakan tugas. E. Menjawab seperlunya mengingatkan dan menegurnya, karena cukup mengganggu Anda yang sedang bekerja. Jawaban dengan poin 5 ada pada option C. Menjawab seperlunya dengan tidak menimbulkan perasaan tersinggung atasan. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang ke-32. Pada saat jam makan siang, Anda diajak oleh rekan Anda untuk membeli makan di luar kantor. Padahal beberapa rekan Anda tersebut seringkali berwisata kuliner melebihi jam makan siang, sehingga mereka sering telat saat kembali ke kantor. Maka sikap Anda sebagai rekan kerjanya adalah: A. Menolaknya dengan halus dan mencoba mengajaknya ke kantin kantor. B. Menolaknya sekaligus menasihati mereka agar tidak sering-sering keluar kantor saat jam makan siang. C. Menolaknya serta memberikan masukan beberapa tempat makan yang paling enak dan dekat. D. Menerima ajakannya untuk ikut berwisata kuliner saat jam makan siang, sesekali agar terlihat lebih akrab dengan mereka. E. Menolaknya dan membicarakan kebiasaan rekan Anda tersebut ke pimpinan. Jawaban dengan poin 5 ada pada option A. Menolaknya dengan halus dan mencoba mengajaknya ke kantin kantor. Indikator jejaring kerja. Pembahasan jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Soal yang ke-33. Anda adalah seorang pegawai yang dikenal rajin oleh atasan dan rekan-rekan kerja lainnya. Suatu hari, atasan Anda meminta Anda untuk menemaninya dalam melakukan dinas luar. Anda sebenarnya sangat ingin mendampinginya, namun pekerjaan Anda masih menumpuk. Menghadapi masalah tersebut, Anda akan A. Menuruti permintaan atasan dengan penuh ketaatan agar dinilai baik dan patuh pada atasan. B. Menuruti perintah atasan karena taat dan patuh pada pimpinan, bagian dari loyalitas. C. Menuruti perintah atasan dengan catatan pekerjaan akan diselesaikan di rumah. D. Tetap memilih pekerjaan sendiri karena hal itu adalah kewajiban, dengan alasan tidak biasa berpergian jauh. E. Tetap memilih pekerjaan sendiri karena hal itu prioritas yang harus segera diselesaikan. Jawaban dengan poin 5 ada pada option E. Tetap memilih pekerjaan sendiri karena hal itu prioritas yang harus segera diselesaikan. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.
Soal yang ke-34. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda terapkan. Sehingga seringkali terjadi miskomunikasi, ditambah lagi hal-hal teknis lain yang dikeluhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka A. Membangun sistem FAQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. B. Mendirikan loket customer service sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi secara langsung. C. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengakomodir semua keluhan secara tertulis. D. Email koresponden dibutuhkan agar operator bisa melayani seluruh email pertanyaan yang masuk dari masyarakat seputar pelayanan. E. Perlu dibuatkan sebuah call center yang siap 24 jam untuk menerima semua pengaduan masyarakat. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Mendirikan loket customer service sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi secara langsung. Indikator pelayanan publik. Pembahasan pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Soal yang ke-35. Pimpinan memberikan sebuah pekerjaan kepada saya. Biasanya pekerjaan ini diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Tetapi saya memiliki cara agar pekerjaan ini dapat selesai dalam 2 minggu dengan sedikit menerobos aturan yang ada. Maka sebaiknya A. Saya gunakan cara yang biasa digunakan sehingga tidak timbul permasalahan. B. Saya gunakan cara yang baru dengan syarat tidak melanggar peraturan yang ada. C. Saya gunakan cara yang lain meskipun waktunya juga sama 1 bulan. D. Saya meminta petunjuk atasan. E. Saya gunakan cara yang baru, yang penting pekerjaan dapat selesai cepat dan rapi. Jawaban dengan poin 5 ada pada option B. Saya gunakan cara yang baru dengan syarat tidak melanggar peraturan yang ada. Indikator profesionalisme. Pembahasan profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Sekian dulu teman-teman pembahasan soal-soal TKP CPNS 2021 kali ini. Semoga teman-teman nantinya mendapatkan formasi CPNS 2021 yang teman-teman inginkan. Terima kasih.